Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Resi Arisa Kadri. Saya merupakan dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai silabus dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi keuangan lanjutan pertama, dan juga bagaimana cara saya menjelaskan materi kepada para mahasiswa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja beralih pada penjelasan advice. Baik, Ibu semua, ini yang ada di hadapan Bapak Ibu semua adalah rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan pertama. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berbobot 3 SKS ya, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS itu adalah praktik ya. Nah, ada capaian yang akan didapatkan oleh para mahasiswa dari mata kuliah ini kita bagi menjadi 4 bagian Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah sikap ya. Untuk sikap di sini maka para mahasiswa tentunya uh, diharapkan dapat memiliki sifat sikap yang taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian juga para mahasiswa dapat menginternalisasikan nilai dan norma etika akademik ya. Kemudian selain sikap, ada pengetahuan yang kiranya nanti akan diperoleh oleh para mahasiswa. Nah, yang pertama adalah tentunya para mahasiswa karena ini berkaitan dengan akuntansi keuangan lanjutan pertama, maka para mahasiswa diharapkan akan memperoleh pengetahuan mengenai kombinasi bisnis. Kemudian yang kedua, pemahaman mengenai investasi saham pada entitas asosiasi. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan konsolidasi. Yang keempat adalah beberapa bentuk ya, beberapa bentuk khusus dari laporan keuangan konsolidasi, yaitu ketika ada transaksi interperusahaan, yaitu induk dan anak, dan sebaliknya, ketika ada jual beli dari induk dan kepada anak ataupun sebaliknya terkait dengan persediaan. Gitu. Kemudian ada transaksi interperusahaan aset tetap, kemudian ada transaksi interperusahaan obligasi, ya. Dan yang kelima, tentunya para mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai perubahan kepemilikan. Nah, selain juga sikap dan pengetahuan, yang ketiga capaian yang diharapkan nanti akan diperoleh mahasiswa dari pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan pertama ini tentunya adalah keterampilan umum Bapak Ibu ya. Yang pertama, keterampilan umum di sini tentunya ya para mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya. Tentunya di sini adalah bidang keahlian akuntansi keuangan ya. Kemudian mahasiswa pun mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur, dan juga yang ketiga mampu mengkaji kasus penerapan dari akuntansi keuangan ini, ya, yang tentunya untuk kasus yang lebih kompleks ya. Kemudian yang ke yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku dan spek desain dan juga melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya. Tentunya ini berkaitan dengan penugasan-penugasan yang nantinya diberikan dan ketika mereka mengerjakan penugasan tersebut diharapkan keterampilan umum yang kelima ini akan mahasiswa peroleh ya seperti itu. Kemudian yang keenam, mahasiswa juga mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya. Kemudian yang ketujuh, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Dan juga yang kedelapan, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan mahasiswa pun mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Kemudian yang ke-10 adalah mahasiswa mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu akuntansi pada kehidupan bermasyarakat, serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global. Dan yang terakhir, keterampilan khusus yang kiranya nanti akan diperoleh dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis investasi saham dan hubungan antara investor dan investi. Kemudian, mahasiswa pun mampu membandingkan dan menerapkan berbagai perlakuan akuntansi untuk investasi saham. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan berbagai perlakuan akuntansi untuk transaksi antara perusahaan induk dan anak. Nah, ini dinamakan transaksi interperusahaan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan konsolidasi. Sehingga kemampuan akhir yang kiranya nanti akan diperoleh oleh para mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini adalah
mahasiswa mampu menerapkan berbagai perlakuan akuntansi untuk berbagai kondisi investasi saham termasuk diantaranya menyusun laporan keuangan konsolidasi. Ya, dan Bapak Ibu semua, jadi itu adalah capaian yang akan dicapai dari sisi pengetahuan dan juga sikap dan juga output akhir dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini. Dan secara singkat, pada dasarnya mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan pertama ini akan lebih berat, menitik beratkan kepada pembahasan kombinasi bisnis ya Bapak Ibu. Nah, dan pustaka atau referensi yang kiranya nanti akan dipakai ada beberapa referensi. Yang pertama, buku akuntansi keuangan lanjutan yang ditulis oleh Bu Indrawati. Kemudian workbook akuntansi keuangan lanjutan yang disusun oleh Pak Agung Dinarjito. Dan juga untuk pendukungnya itu ada bukunya BIMS ya, yang berjudul Advanced Financial Accounting dan juga PSAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang berhubungan dengan kombinasi bisnis ya. Nah, adapun media pembelajaran yang digunakan untuk mata kuliah ini ada dua, baik software maupun hardware. Software salah satunya tentunya Microsoft Windows, kemudian Google Drive, LMS PPN Stan. Adapun hardware-nya tentunya adalah laptop, pointer LCD, dan seterusnya ya. Dan tim pengajarnya tidak hanya saya, Resi Asyafati, tetapi ada beberapa dosen andalan dari PKN SAN ya, yang mengajar di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan pertama ini. Nah, dan untuk komponen dan proporsi nilainya, untuk UTS sendiri proporsinya adalah 35%, untuk UAS 35%, untuk aktivitas lainnya itu adalah 30%. Nah, di mana 30% ini dirinci pertama 3% untuk kehadiran, ya. Yang kedua, 9% untuk sikap dan partisipasi belajar. Keempat, 9% untuk ujian harian, quiz, review test. Dan terakhir 9% untuk penugasan mandiri maupun kelompok. Sehingga totalnya adalah 30%. Nah, langsung saja, apa saja yang akan dibahas untuk setiap pertemuan di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan pertama ini? Nah, ada sekitar 14 pertemuan, ya, di mana 7 pertemuan itu dilakukan sebelum UTS dan 7 pertemuan dilakukan setelah UTS, ya. Nah, untuk 7 pertemuan pertama, maka kita bagi menjadi beberapa bagian ya dari bab-bab yang ada di dalam buku Akuntansi Keuangan Lanjutan karya Bu Iin Indrawati ya. Baik, nah untuk yang pertama, untuk pertemuan pertama, pada dasarnya nanti akan dititik beratkan pada pengenalan yang dimaksud dengan kombinasi bisnis itu apa, gitu ya. Kemudian di pertemuan kedua, baru kita akan melangkah ke bab yang selanjutnya, yaitu di bab 2 mengenai investasi saham pada entitas asosiasi. Nah, kemudian di pertemuan ketiga kita masih membahas mengenai bab 2 ya, yaitu terkait dengan investasi saham pada entitas asosiasi. Hanya saja di pertemuan tiga ini nanti akan ada beberapa kondisi khusus yang kiranya itu merupakan pendalaman dari materi di pertemuan kedua. Itu contohnya adalah internal acquisitions, kemudian juga investasi melalui kepemilikan saham bertahap, dan seterusnya ya. Nah, kemudian di pertemuan keempat, kita akan mengkaji bab tiga ya, di buku akuntansi keuangan lanjutan karya Bu Iin ya, yaitu kita akan membahas mengenai prosedur umum penyusunan laporan keuangan konsolidasi ya. Nah, kemudian di pertemuan kelima, di sini tadi setelah prosedur umumnya kita bahas di pertemuan keempat, di pertemuan kelima kita praktek ya. Kita praktek penyusunan laporan keuangan konsolidasi ya. Nah, kemudian di pertemuan keenam, di sini akan dibahas mengenai lebih detail lagi dari konsolidasi ya, yaitu ketika ada transaksi inter perusahaan. Nah, inter perusahaan ini dari induk ke anak gitu ya. Nah, terkait dengan apa? Penjualan persediaan ya, seperti itu dan secara downstream. Nah, di pertemuan tujuhnya transaksi interpersonal persediaan secara upstream ya. Nah, sebagian besar cara metode perkuliahan di 7 pertemuan awal ini memang ya ditekankan pada classical learning atau discovery learning ya, atau metode pembelajaran yang dua arah ya. Pertama dosen menjelaskan, kemudian juga nanti ada latihan soal, kemudian juga nanti diakhiri dengan pembahasan soal oleh mahasiswa dan juga dosen. Sehingga awalnya discovery learning, kemudian nanti di pembahasan dan diskusi ini nanti kita akan terapkan collaborative learning ya. Dalam hal ini adalah mahasiswa akan menjelaskan jawaban mereka atas soal yang diberikan, kemudian nanti dosen akan menanggapi ya bagaimana pembahasan mahasiswa tersebut, apakah perlu diluruskan atau sudah benar. Nah, kurang lebih seperti itu di 7 pertemuan sebelum UTS ini. Nah, di pertemuan 8 kita akan melakukan UTS dan di pertemuan 9 kita akan melanjutkan pembahasannya yaitu di bab 5
dari bukunya AKL dari Bu Iin. Nah, untuk pertemuan ke-9 ini kita akan bahas transaksi interperusahaan aset ya, berupa undepreciable plan asset. Nah, ini contohnya tanah ya. Ketika jual beli tanah dari induk ke anak, nah ini bagaimana jurnalnya? Dan bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasi. Kemudian di pertemuan 10 kita akan melanjutkan pembahasan mengenai transaksi interperusahaan terkait dengan depreciable plan asset. Ya, kalau di pertemuan sebelumnya kita akan bahas mengenai ya transaksi jual beli tanah antara induk dan anak. Nah, di pertemuan 10 kita akan bahas transaksi jual beli bukan tanah nih, tetapi seperti gedung, peralatan, mesin ya antara induk dan anak. Nah, kemudian di pertemuan 11 akan membahas transaksi interperusahaan untuk obligasi secara downstream. Downstream itu artinya dari induk ke anak. Kalau upstream itu berarti dari anak ke induk ya. Dan untuk di pertemuan 12 kita akan bahas transaksi interperusahaan obligasi secara upstream. Di pertemuan 13 kita akan bahas penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada kondisi khusus ya. Ini ketika ya dilakukan ketika pembelian perusahaan itu dilakukan di tengah tahun atau terjadi dengan cara interim acquisitions ya. Nah, ini akan kita bahas secara lebih detail di pertemuan 13. Kemudian di pertemuan 14-nya kita akan bahas mengenai perubahan kepemilikan perusahaan induk dan di pertemuan terakhir kita akan membahas mengenai current issue yang terkait dengan kombinasi bisnis. Dan nanti di pertemuan 16 akan diakhiri dengan ujian akhir semester. Nah, untuk yang pertemuan 14 masih kurang lebih sama ya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan di pertemuan ke-15 ya kita akan menggunakan metode yang sedikit berbeda dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 1 sampai dengan 14. Di pertemuan 15 ini kita akan mendengarkan kuliah umum ya, kuliah umum dari narasumber yang nanti kita pilihkan untuk mengisi di pertemuan 15 ini. Nah, demikian Bapak Ibu mengenai penjelasan silabus atau RPS untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan pertama yang diampu oleh saya, Resi Arya. Terima kasih. Kita lanjutkan pada bagaimana cara saya. Oke, kita belajar. Kemarin kita udah bahas tentang kombinasi bisnis ya. Ini ALK itu ALK, AKL-nya sangat menyenangkan insya Allah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pemahaman dulu ya. Pemahamannya harus kuat dulu pertemuan ini. Jadi gini, fondasi dari AKL itu ada di bab 1, apa ya? Bab 1, 2 dan 3. Fondasinya di situ. Kalau kalian belum paham, baca-baca kembali gitu ya. Di bukunya Bu Iin itu menurut saya itu enak banget ya. Somehow itu lebih enak dibaca dibandingkan buku Pak Lutfi. Karena mungkin apa ya, ya mungkin ya nggak tahu deh, pokoknya kok kayaknya enak gitu ya. Ya mungkin belum apa dibandingkan BIMS, tapi emang iya sih AKL karakternya lebih enak gitu, lebih enak, lebih logis gitu, masih bisa kepikiran pakai logika gitu ya. Nah, oke. Kunci dalam memahami AKL itu ada di bab 1, 2, dan 3. Kalau kalian belum mengerti penjelasan saya, nanti kalian silakan lihat kembali ya. Di sini saya menggabungkan, tipikal saya menggabungkan berbagai macam sumber bacaan. Jadi ada di PSAK, ada di buku BIMS, ada di buku Bu Iin, ada di workbook gitu ya. Di workbook kan cuma latihan-latihan doang ya. Nah, ada di buku-buku yang lain, ada dari jurnal juga, ada dari situs IFRS juga dan sebagainya. Intinya kalian nikmati aja lah ya. Jadi nanti tinggal catat aja yang penting-penting, yang nggak penting nggak usah dicatat ya. Jadi seperti itu cara belajarnya. Nah, kalau bab 1 sampai 3 nggak ngerti, kalian nggak boleh nggak ngerti gitu ya. Kalian harus paham. Ini nggak susah, nggak sesusah PSAK 71, nggak sesusah itu, nggak sesusah yang lain-lain nggak. Ini gampang, logik banget, logis banget gitu ya. Pahami dengan logika ya, step by stepnya, udah itu aja, simple ya. Nah, kalau itu udah oke, barulah insya Allah bab 4 dan selanjutnya akan lebih mudah dipahami ya. Karena bab 4 dan selanjutnya itu hanya ke arah ketelitian kalian dalam menggunakan worksheet ya, worksheet. Nah, itu aja sih. Jadi cuma teliti apa ya, mainan teliti doang gitu. Jadi kalau bagi saya sih ketika nilai bisa banget lo dapat 100, banyak yang dapat 100 ya. Karena memang kalau ya itu is matter of ketelitian aja. Tidak membayangkan akun-akun yang aneh-aneh, enggak kayak AKM. Ini betul-betul di bab 4 dan seterusnya itu bermain di worksheet, dan juga nanti ada jurnal ya, mengikuti jurnalnya, enggak susah juga ya.
nggak susah jurnal derivatif gitu. Kita harus memahami konteks bisnisnya dulu dan sebagainya. Kalau AKM kan gitu, memahami konteks transaksinya, memahami hakikat dari transaksinya, dan kita bikin jurnalnya. Ya, kita bikin bagaimana jurnalnya. Nah, desain itu yang susah memahami. Jadi dan banyak banget yang perlu dipahami. Tiap bab beda-beda gitu ya, dan akhirnya kita nggak fokus gitu ya. Nah, kalau ini enggak, ini fokus. Ya, nah makanya seperti jadi kuncinya di bab 1 sampai bab 3 ya. Nah, ini kuncinya. Oke. Pertama adalah tujuan, motivasi, dasar strategi, akuntansi, dan seterusnya ya. Nah, saya menggunakan PSAK 22. Jadi ini PSAK 22 itu merupakan IFRS 3 ya, adopsian dari IFRS 3. Nah, saya jelaskan konsep dasarnya dulu dari PSAK-nya ya. Jadi kalian sekalian belajar PSAK juga deh. Kenapa kayak gini? Karena ini lebih enak gitu ya untuk memahami AKL. Kalau di dulu mahasiswa mungkin yang pernah saya ajar AKM, saya nggak kayak gini ya. Kenapa? Karena PSAK-nya rumit. Dan juga kalau saya jelasin PSAK pasti mahasiswa nggak akan ini juga akan tahu jenis-jenis transaksi. Jadi penekanannya langsung ke fokus inti dasar transaksinya seperti apa. Nah, tapi kalau di AKL saya agak sedikit mengubah gayanya. Jadi pemahaman terkait PSAK ini penting karena apa? Karena nanti akan kepake ke seluruh transaksi. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan izinkan saya menjelaskan ini dulu ya. Jadi pada dasarnya yang dinamakan dengan kombinasi bisnis, kemarin sudah ya. Kombinasi bisnis itu apa? Kombinasi bisnis itu, Pak, ada merger, ada akuisisi, ada konsolidasi. Pak, Goto apa Goto? Kemarin akuisisi ya. Nah, sebetulnya ini kalian bisa jadi KTTA. Iya. Akuisisi itu sementara ya, karena apa yang saya pahami dari data yang ada. Nah, bisa jadi ya, itu bukan akuisisi. Bisa jadi itu bentuk yang lain ya, tidak diatur di PSAK 22, tapi di PSAK 15 tentang joint venture. Bisa jadi seperti itu gitu ya, karena kemarin setelah saya pelajari lagi dan saya diskusi lagi dan teman-teman, ini kayaknya nggak masuk deh di akuisisi gitu ya, karena dia membentuk suatu holding gitu, dia membentuk suatu grup sendiri gitu ya. Nah, kayaknya ini bukan PSAK 22, kayaknya lebih ke arah joint venture ke PSAK 15 ya. Nah, tapi itu pun masih dugaan awal. Kenapa? Karena saya memahami hanya dari satu situs CNBC doang. Nah, kalau kalian yang menjadi KTTA, ini kalian perdalam di situ, ya. Ini bentuk kombinasi seperti apa, gitu ya. Terus juga dari mana kamu mengatakan misalkan ini kombinasi joint ventures, Pak, gitu. Nah, ditelaah lebih dalam, infonya dari mana aja, gitu ya. Nah, kalau bisa melakukan wawancara juga, kalau bisa, gitu ya. Tapi kalau enggak, cukup dari YouTube, ya. Kutipan-kutipan wawancara yang terkait dengan merger, bukan merger ya, ya apa ya, bentuk penggabungan usaha dari si bentuk kombinasi bisnis dari si uh, Goto gitu ya. Nah, itu bentuknya seperti apa? Bentuk dia menyatunya itu seperti apa gitu ya. Dari nanti kalian bisa teliti dengan data sekunder yang ada, meneliti dari YouTube, misalkan ada rekaman wawancara, itu kalian bikin transkripnya, kemudian juga mengutip dari situs CNBC, kalian ini ada kutipan-kutipannya gitu ya, tulisan-tulisan dari wartawannya, ya udah kita ambil gitu ya. Nah, nanti ditriangulasikan. Oh, ternyata dari YouTube dan dari CNBC berbicara hal yang sama. Ini menunjukkan ke arah indikasi ke kombinasi bisnis PSAK 22, tipenya adalah akuisisi, misalkan kayak gitu kesimpulannya. Nah, itu dugaan awal. Kamu bisa perdalam lagi dengan wawancara ke dosen-dosen gitu ya, ke dosen AKL tentunya, ke Bu Iin, ke Pak Agung. Kalau kalau kalian mau ke saya juga bisa gitu ya. Pak Lutfi juga bisa. Nah, bisa kayak gitu. Jadi mewawancara ke 5 dosen misalkan ya, tapi jangan mengajukan pertanyaan bodoh. Goto apa Pak gitu. Nanti kata saya PSAK 22, kata Bu Iin PSAK 15, kata Pak Lutfi. Nah, kalian bingung kan? Nah, caranya nggak kayak gitu. Caranya kalian nanti jelaskan dulu, ini hasil yang saya dapat Pak, Ibu gitu ya. Dari hasil penelitian awal saya mengumpulkan data dari sini, kesimpulannya seperti ini, bahwa sebetulnya saya arahnya kelihatannya lebih ke arah merger gitu, misalkan gitu ya, karena indikasinya demikian, demikian, dan demikian. Nah, menurut ini berdasarkan dugaan awal Bu dari penelitian. Nah, misalkan awal cara Bu Iin gitu ya. Nah, terus gimana ininya gitu?
bentuknya menurut ibu gitu kan. Nah akhirnya dia menjelaskan dari konsepnya dia. Oh, udah tuh ya kamu bikin transkripnya. Dan kamu wawancara ke saya gitu ya. Nah, saya menjawab itu PSK 15 misalkan Bu In PSK 22. Nah, setelah dijelaskan kayak gitu juga gitu ya. Ya udah itu menghasilkannya apa ya? Penelitian gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya dua dosen mengatakan 22, tiga dosen mengatakan 15 gitu ya. Bisa kan kayak gitu. Udah dari situ mana yang benar gitu. Nah, kamu untuk melihat mana pilihan kamu, menurut kamu kayaknya dua-duanya juga kuat nih argumennya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kamu bisa misalkan gitu ya, punya teman di Gojek atau di Tokopedia di bagian keuangannya. Ya bisa lah kamu wawancara ke sana. Ini bentuknya sebenarnya apa? Oh, bentuknya sebenarnya lebih ke arah demikian. Barulah nanti kamu yang menyimpulkan bahwa dari sini kamu lebih condong ke yang mana, bahwa ini sebetulnya lebih condong untuk pengaturan ke PSAK 22 misalkan ya. Sebutkan reasoningnya, sebutkan kutipannya dari dosen mana-mana-mana, dan sebutkan hasil transkrip yang apa data sekundernya bahwa ini didukung dengan situs CNBC mengatakan demikian, bisnis mengatakan demikian, gitu ya. Nah dari situ dapatlah kesimpulan akhir bahwa this is PSAK 22. Nah, ini reasoningnya berdasarkan metode yang sudah kalian lakukan. Nah, gitu. Jadi cara menuangkannya di hasil dan pembahasan ya. Jadi hasilnya itu hasil wawancara, hasil telah literatur, hasil mengamati dari situs yang ada, kesimpulan awal sementara adalah sekian gitu ya. Nah, di pembahasannya baru masuk kesimpulan akhir gitu ya. Kamu lebih condong ke yang mana? Nah, gitu. Jadi ini jadi satu riset tersendiri dan ini sangat bagus untuk publikasi. Kenapa? Karena pertama isu yang diangkat adalah isu terkini, ya, isu Goto, gitu ya. Nah, kemudian kamu untuk menetapkannya memakai metode penelitian, gitu ya. Nah, seperti itu. Dengan kita tidak mengotak-atik si Gojeknya, ya, karena kalian nggak punya akses ke sana. Syukur kalau punya akses, terjawab sudah semuanya, gitu ya. Jadi kalau kalian punya akses, misalkan ke Gojek atau ke Tokopedia-nya, kalian bisa langsung jadi pertanyaan kepada dosen itu menjelaskan bahwa di bagian keuangan ternyata seperti ini gitu ya. Menurut pandangan akademisi gimana seharusnya. Nah, bisa kayak gitu nanti cara menanyakannya. Nah, jadi oh ya saya setuju gitu dengan apa yang dilakukan Goto itu lebih ke arah PSK 22 karena bla 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 bla. Nah, yang dilihat nanti alasannya ya. Jadi apa ya, bisa jadi satu hal yang kecil menjadi suatu hal yang keren asal kalian tahu cara mengemasnya gimana. Nah itu ya, dapat tuh. Ya pertama, oke. Jadi pada dasarnya apa yang dimaksud dengan kombinasi bisnis? Nah intinya adalah tujuannya untuk ya seperti ini ya conceptual frameworknya ya, relevance, reliability, and comparability. Kemudian of informations about business combinations ya. Jadi untuk meningkatkan ya relevansi gitu ya. Jadi kemudian reliability ya. Relevan itu memiliki predictive value. Reliability itu bisa diandalkan artinya datanya itu konsisten ya. Comparability ini artinya ketika ada kombinasi bisnis antar terjadi di perusahaan-perusahaan lain, kita bisa membandingkan akun-akunnya. Nah ini penting banget. That's why kita buat yang namanya satu standar for all. Agar apa? Agar kita bisa membandingkan antar perusahaan, mana perusahaan yang terbaik. Nah ini nanti masuk ke ALK, ya, masuk ke ALK ya. Kalau kita nggak ada satu standar, kita susah membandingkan peers karena nanti akunnya beda-beda. Misalkan ya kayak Bukalapak, ya, dia berada di sektor teknologi, ya biasanya akunnya mirip kayak laporan keuangannya Gojek gitu ya, atau Goto, atau laporan keuangannya Shopee gitu ya. Nah, kalau itulah standar meskipun dia principle based, tapi kalau dia sudah lama berpraktik akuntansi, pada dasarnya akan menuju ke arah yang sama cara pencatatannya, ke arah akun yang sama. Contohnya, saya ngajar AKM udah lama, sama kayak Pak Lutfi, gitu ya, sama kayak yang lainnya. Nah, ketika ada suatu case ya transaksi, insya Allah jurnalnya tuh sama gitu. Nah, kenapa? Karena kita mau yang sama. Nah, itulah gunanya satu standar. Meskipun principle based arahnya nanti akan ke sana, tapi yang menemukan arah itu jalannya bisa berbeda-beda, gitu ya. Nah, kayak gitu. Tapi ujungnya nanti sama. Nah, that is the concept of principle based. Nah, artinya dengan ada konsep principle based tersebut dan perusahaan juga pada sektor yang sama, bisa di comparability, bisa dikomparasi, gitu ya.
Nah, itu penting untuk melihat kalau kita mau berinvestasi, kita mau masuk ke yang mana gitu ya. Nah, kita nggak akan bisa memutuskan, saya mau ke Bukalapak dulu beli berapa lot gitu ya. Nggak akan bisa kayak gitu kalau apa? Kalau kita tidak ada pembanding. Nah, that's why ini penting ya. That's why standar ini penting gitu ya. Dan that's why standar itu memang dibuat untuk kepentingan investor gitu ya. Kalau kita mau berinvestasi, kita mudah untuk menganalisisnya. Nah, itu pentingnya ya. Nah, pertama caranya adalah menyajikan prinsip untuk apa aja. Pertama, mengukur aset liability dan non controlling interest ya. Kedua, mengukur goodwill ya. Dan ketiga ini adalah apa namanya CLK-nya ya. Nah, jadi tiga hal ini ada di PSAK 22 ya. Jadi ketika kamu membeli suatu bisnis, apa yang dikatakan eh, harus tahu dulu kombinasi bisnis ya. Berarti harus tahu dulu bisnis itu apa gitu ya. Nah, kombinasi bisnis berarti kombinasi antar bisnis-bisnis yang ada gitu. So, apa yang dimaksud dengan bisnis? Apa bedanya kamu membeli suatu aset? Ya, apa bedanya kalau kita membeli apa ya suatu aset tetap misalkan bis gitu ya. Nah, atau bukan bis deh apa ya? Uh, pesawat gitu ya, pesawat. Nah, ada yang namanya Garuda Indonesia, GAA. Nah, kalau kita beli pesawat, maka itu ranahnya ke aset tetap ya. Aset tetap. Dan ini dipesakan 16. Nah, tetap bedanya apa dan kombinasi bisnis? Kalau kombinasi bisnis, kita membeli satu perusahaan ini. Jadi bukan hanya satu pesawat, tapi semua pesawat yang ada di Garuda plus liabilitasnya itu kita beli. Nah, inilah yang dinamakan yang dibeli beda. Kalau ini satu atau lebih pesawat aset tetap, ya. Kalau ini bukan aset tetap saja. Aset tetap ini kan salah satu komponen dari neraca, ya. Dan itu cuma satu komponen doang, ya. Ya, kan neraca itu ada komponennya banyak, ada aset tetap, ya, ada aset lancar sama aset tidak lancar ya. Seperti itu, ada current aset sama non current aset. Nah, si aset tetap itu bagian kecil dari non current aset. Nah, kalau kita membeli bisnis, kita tidak membeli ini, tapi kita membeli satu neracanya gitu ya, termasuk utang-utangnya. Nah, berarti semua yang ada di pesawat yang ada di sini kita beli. Nah, tapi bukan berarti kita beli ketengan, tapi kita beli satu perusahaan-perusahaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembelian bisnis ya. Nah, istilah kerennya adalah net asset gitu. Jadi yang kita beli itu net asset. Artinya apa? Semua aset yang ada di perusahaan setelah dikurangi liability-nya. Nah, itulah yang dinamakan dengan net asset. That's why di sini penekanan PSAK 22 ada 3. Satu aset, dua liability. Kok equity-nya nggak ada, Pak? Ya, enggak lah. Gitu. Equity nanti kalau tidak 100% belinya, maka ada yang namanya non-controlling interest. Ya. Nah, itu konsepnya. Jadi, konsep dari kombinasi bisnis itu kita membeli satu perusahaan. Ya, nanti kalau nanti di soal, saya membeli satu bis untuk trayek ini. Nah, apakah itu kombinasi bisnis atau aset tetap? Jawabannya itu aset tetap. Kalau kombinasi bisnis, kamu beli satu perusahaan bisnya, ya berarti semua ya net asetnya, ya berarti ada aset tetap yang ada di dalam perusahaan tersebut ada berapa bis, semuanya itu jadi milik kamu. Nah, gitu. Nah, hanya saja teman-teman semua perlu diperhatikan bahwa ini arahnya adalah ke arah 100% pembelian, ya. Kalau dia kurang dari 100%, maka nanti ada yang namanya non-controlling interest. Ya, seperti itu. Baik, demikian Bapak Ibu semua video dari saya. Kiranya semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.